Episode 5. Maaf yang terlambat datang. Hujan rintik turun sejak pagi. Kepala Kiana Lalita terasa berat, tubuhnya menggigil, tapi ia tetap memaksakan diri masuk sekolah. Ia tidak mau ibunya khawatir. Ia harus kuat setidaknya, berpura-pura kuat. Di sekolah ia memilih segera menyelesaikan tugasnya, lalu menidurkan kepalanya di meja. Saat jam istirahat kedua, panggilan dari ruang BK datang lagi. Namun kali ini bukan untuk dimarahi, melainkan untuk sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Ketika Kiana membuka pintu ruang BK, seseorang berdiri membelakanginya. Seseorang yang tidak pernah ia sangka akan muncul lagi setelah kemarahan brutal itu. Ayahnya, Aditya Chandra. Lelaki itu berbalik. Wajahnya tampak menyesal, lebih lelah, seperti habis begadang. Kiana, ayah minta maaf. Ternyata kamu benar, sekolah bilang. Kiana menunduk, dingin, tidak marah, tidak menolak, hanya kosong. Saya sudah berusaha menjelaskan pada Anda, tapi tak seorang pun mendengarkan. Jawab Kiana, terkesan dingin dan berjarak. Tapi sudahlah, tidak apa-apa. Nada itu menusuk jauh lebih dalam daripada teriakan. Aditya terlihat ingin mendekat, namun langkahnya seperti tertahan rasa bersalahnya sendiri. Ayah tahu, ayah sudah salah. Ayah nggak seharusnya begitu. Kiana hanya mengangguk tanpa menatap. Dari luar pintu, seseorang mengintip dan masuk ke dalam. Maria Mandhari. Wanita itu melipat tangan. Wajahnya tidak menyembunyikan kekesalan. Kita sudah telat. Mas, masih mau lama-lama di sini, katanya tajam. Aditya memijit pelipisnya. Maria, sebentar ini juga anakku. Anakmu yang sudah tidak tinggal bersama lagi, jawab Maria datar. Kiana menahan napas. Kata-kata itu seperti tamparan. Namun ia tetap diam. Sudahlah, ucap Kiana lirih. Saya harus kembali ke kelas. Terima kasih sudah meluangkan datang. Tapi lain kali tidak perlu lagi. Ia lewat di antara keduanya, tidak menoleh. Dan di titik itu, Maria makin membara. Kau lihat Mas, dia bahkan tidak menghormatimu. Dia berbeda dengan Molly. Mas terlalu memanjakan dia, seru Maria pada Aditya. Tidak peduli meski Kiana masih mendengar dari jauh. Kiana menggigit bibirnya sampai perih. Tidak boleh menangis. Tidak di sini. Pulangan sekolah, tubuh Kiana makin panas. Demamnya naik. Tapi ia memaksa berjalan sampai halte. Hari ini ia tidak kuat berjalan sampai rumah. Ia berencana naik bus kota. Meski ibunya selalu memberikan uang saku, tapi Kiana tidak menggunakannya untuk jajan ataupun naik kendaraan umum. Ia menabungkan uang saku dari ibunya itu. Ia duduk di kursi halte yang dingin, memeluk tubuhnya yang menggigil. Beberapa menit kemudian, sebuah suara keras terdengar. Suara Maria dan suara ayahnya. Mereka berdiri di sisi mobil mewah yang diparkir tak jauh dari halte tempat. Kiana duduk. Aku nggak suka ya Mas kalau kamu datang ke sekolahnya, bentak Maria. Dia itu benalu. Mas, kalau terus kamu temui, Molly akan merasa terancam. Jangan bicara begitu. Aditya menaikkan suara. Kenapa? Karena dia anakmu, Maria menantang. Atau karena kamu masih merasa bersalah ninggalin keluargamu dulu? Kiana membeku, seolah seluruh dunia menahan napas. Ia tidak ingin mendengar, tapi suara itu masuk dengan paksa. Mas cuma bikin suasana makin kacau kalau terus ngurusin dia. Biarkan dia hidup sama ibunya. Ayahnya terdiam lama sebelum berkata, Maria, dia tetap anakku. Sudah terlalu lama aku mengabaikannya. Sebentar lagi dia harus menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Dan ibunya tidak akan mampu membiayainya. Aku tidak mau anakku berpendidikan rendah. Cukup. Dia bukan bagian dari keluarga kita. Balas Maria keras. Kau harus pilih Molly atau dia. Aditya menyugar kepalanya merasa frustasi dengan drama rumah tangganya yang selalu sama. Suara itu menampar Kiana lebih keras daripada kemarahan ayahnya tempo hari. Dunia di sekelilingnya berputar. Pandangan kabur. Napas berat. Dari kejauhan, seseorang berlari ke arahnya. Davin, ketua OSIS yang selama ini menyukai Kiana dalam diam. Ia memperhatikan perubahan Kiana. Bahkan ia juga mendengar perdebatan antara ayah Kiana dan istrinya. Davin tidak menyangka ternyata kehidupan Kiana tak seindah senyumnya. Kiana,
wajah kamu pucat banget. Kamu sakit, ya? Davin menahan bahunya sebelum tubuh Kiana benar-benar jatuh. Kiana mencoba tersenyum. Aku nggak apa-apa. Dan seperti runtuhnya benteng yang ia bangun selama ini, ia kehilangan keseimbangan. Davin refleks memeluk bahunya. Kiana, kamu panas banget. Kamu harus pulang. Biar aku antar. Kiana memejamkan mata. Suara ayahnya dan Maria yang masih bersih tegang terdengar sayup, memudar bersama gemuruh hujan. Di tengah kelemahan itu, ada satu hal yang justru menguat dalam hatinya. Ia tidak punya siapa-siapa selain ibunya. Dan ia harus sukses, harus mampu berdiri tanpa siapapun. Jika ayahnya memilih keluarga baru, maka ia akan memilih masa depan. Bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi untuk menyembuhkan dirinya sendiri.